serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Sebayu FM Kota Tegal dengan berita Diskominfo Kota Tegal gelar FGD bertajuk penerapan AI di pemerintahan, solusi nyata bagi warga bukan sekedar tren digital. Reporter Cilia Asidik, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Di tengah gelombang transformasi digital yang kian masif, pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil langkah strategis dengan menyelenggarakan fokus group discussion yang bertajuk penerapan AI di pemerintah, solusi atau gimmick, yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Setda Kota Tegal. Acara tersebut dirancang untuk membedah potensi serta tantangan integritasi kecerdasan buatan dalam pelayanan publik. Acara dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dores Indrian Nugroho SSTP MSI, dan dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya adaptasi teknologi namun tetap dengan pertimbangan matang agar implementasinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekedar mengikuti tren digital ataupun gimmick. Dores juga berharap bahwa ke depannya Kota Tegal bukan lagi sekedar menyandang gelar Smart City yang terkadang terjebak pada label atau penghargaan administratif saja, melainkan ingin Kota Tegal menjadi real city, di mana sebuah kota nyata teknologi benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga. Diskusi ini menjadi sangat relevan mengingat lonjakan penggunaan AI di Indonesia. Berdasarkan data nasional tahun 2025, tercatat sekitar 42% masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan profesional maupun pribadi mereka. Di sektor bisnis, adopsi AI tumbuh pesat hingga 47% per tahun, di mana sekitar 28% bisnis di Indonesia telah mengintegrasikan solusi cerdas dalam operasional mereka. Guna mendapatkan gambaran yang utuh, Diskominfo menghadirkan 4 narasumber ahli yang membedah AI dari sisi teknis hingga implementasi sektoral, di antaranya Khairul Fahmi Eskom Mkom, selaku Pranata Komputer Ahli Madya Bidang Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, yang memaparkan teknologi AI dan pengembangan di Diskominfo Kota Tegal. Hadir pula Iswahyudi Eskom Mkom selaku Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, yang membagikan kisah sukses pengembangan AI di Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada pula Riswanto SKM selaku penyuluh kesehatan masyarakat ahli muda Dinas Kesehatan Kota Tegal yang menjelaskan kebutuhan AI di sektor kesehatan. Dan juga Yusabihul Akbar Eskom Mkom selaku Kabid P3EP Bakuda Kota Tegal yang membahas kebutuhan AI di sektor pengelolaan pendapatan. FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah Kota Tegal. Tantangan seperti keterbatasan SDM digital harus segera diatasi dengan pelatihan berkelanjutan
Untuk itu, dengan adanya acara ini, Diskominfo Kota Tegal berkomitmen untuk terus mengawal implementasi AI agar tetap berada pada koridor etika dan kemanfaatan. Memastikan bahwa teknologi ini adalah solusi nyata, bukan sekedar gimmick administratif. Demikian, Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Cilia Asidik atas laporannya dan pendengar. Berita selanjutnya berasal dari Kanjuran FM Malang, Jawa Timur. Dengan berita, HKTI akan mengawal program pertanian nasional di Malang. Reporter Julia Prabowo, silakan dengan laporan Anda. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Haja Latifah Sohib melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Abdul Qadir Karding, di Jakarta, Rabu 4 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Malang meminta akan adanya sinergitas HKTI Pusat untuk ikut serta mengawal beberapa program pertanian nasional di wilayah Kabupaten Malang. Mengingat tanpa pengawalan dari pusat, terkadang program yang sudah ditetapkan bisa tergeser ke daerah lain. Inilah urgensi mengapa harus ada kolaborasi pemerintah Kabupaten Malang dengan HKTI Pusat. Menanggapi hal tersebut, Sekjen HKTI Abdul Qadir Karding menyatakan siap untuk berkolaborasi dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Malang dan siap mengawal serta mensupport program hilirisasi pertanian nasional untuk Kabupaten Malang. Dan di tahap awal akan difokuskan hilirisasi padi sukma dan hilirisasi kelapa di wilayah Kabupaten Malang. Kedepan akan ada pembinaan sekaligus pabrik atau investor yang hadir di wilayah sentra produksi padi dan kelapa. Reporter Julia Prabowo, LPPL Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Julia Prabowo atas laporannya dan pendengar laporan selanjutnya dari Pradia Suara MAPI Papua Selatan dengan berita dalam rangka menyongsong dan memeriahkan syukuran 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Pemkab MAPI melaksanakan kegiatan lomba tingkat pelajar dan guru. Reporter Douglas Prasetya, silakan dengan laporan Anda. Dalam rangka menyongsong dan memeriahkan syukuran 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati MAPI, pemerintah Kabupaten MAPI melaksanakan berbagai macam perlombaan. Pembukaan perlombaan secara resmi dilaksanakan oleh Bupati MAPI di Pendopo, Jalan Okomkau, Kepi pada 6 Februari 2026. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh sekolah-sekolah dari 7 distrik yang berpartisipasi secara daring. Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI, Dr. Anda Maria Goretti, Leitswin MPD, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati MAPI beserta tim kerja yang telah dibentuk. Berbagai perlombaan yang dilaksanakan merupakan representasi dari progres visi dan misi pemerintah daerah tahun 2025. Khususnya pada program unggulan peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dengan program 1000 Sarjana. Program 1000 Sarjana sendiri dibagi 2 skema, yaitu mempersiapkan kualitas pelajar tingkat SMA agar mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta memperkuat pendidikan mulai tingkat TK, PAUD hingga SMA, SMK. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten MAPI telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi serta melakukan percepatan pembelajaran digital melalui pelatihan MAPI AI Hub yang diharapkan dapat menjadi sumber dan kekuatan belajar bagi anak-anak khususnya di kampung-kampung. Selain itu, dalam kegiatan pembukaan juga dilaksanakan uji kekuatan jaringan internet untuk mendukung pelaksanaan lomba secara daring. Pemerintah daerah bersyukur karena kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan partisipasi 7 distrik termasuk tambahan 5 distrik di luar distrik Obaa dan Nambai. Kedepan diharapkan seluruh 15 distrik di Kabupaten MAPI dapat berpartisipasi dalam kegiatan serupa. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Douglas Prasetya atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia, informasi dari MAPI Papua Selatan mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.
Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Baik, selamat siang mendengar LPPL Indonesia. Di hari ini, tepat 6 Februari 2026, saya Rizky Amelia hadir kembali di Persada ID Talks. Kali ini kami bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Stasan di Kabupaten Purworejo yang akan memberi informasi berkaitan dengan program-program di Kabupaten Purworejo selama tahun 2026. Kita akan bahas langsung dan akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Ganis Pramodito. Jadi sebagaimana kita ketahui, mulai tanggal 20 Februari 2025 ini, beberapa bulan yang lalu, kita mempunyai Bupati dan Wakil Bupati yang baru, Ibu Yuli Hastuti dan Pak Dionagasi Setiabudi. Jadi kita bersyukur dua pimpinan itu kita prediksi atau kita yakini dapat mampu meningkatkan Purworejo menjadi lebih baik.
Oke, baik. Dengan adanya Bupati dan Wakil Bupati baru di bulan Februari lalu, berarti tugas OPD atau organisasi pemerintah daerah itu mendukung visi misi beliau. Begitu ya, Pak ya? Beliau mengusung janji politik yang pada waktu itu kita terjemahkan menjadi akronimnya itu Purworejo Berseri dan Bapak Ibu semua. Jadi harapannya di 5 tahun kepemimpinan beliau ke depan, Purworejo itu menjadi Purworejo yang berseri. Apa itu Purworejo Berseri? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang perso, namun tidak ada salahnya kami ulangi, karena Purworejo Berseri ini sudah dibakukan menjadi perda RPJMD, yaitu rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 sampai dengan 2029, yang di situ memuat Purworejo Berseri itu adalah yang pertama berdaya saing, kemudian sejahtera, religius dan inovatif. Jadi itu visi misi Bupati dan Wakil yang akan kita terjemahkan selama 5 tahun ini menjadi prioritas bagi masyarakat Purworejo. Nah, dari visi misi yang sudah disampaikan tadi, Bapak, kemudian bagaimana program-program yang kemudian dilakukan di Kabupaten Purworejo untuk mewujudkan visi misi tersebut? Berseri ini kita terjemahkan menjadi 7 program unggulan. Jadi Berseri tadi yang ada berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif ini kita terjemahkan atau kita laksanakan atau kita miliki dilaksanakan dengan namanya Pitulungan. Pitulungan itu 7 ya, 7 program unggulan. Ya, di situ tercover banyak hal, termasuk kemiskinan, termasuk masyarakat, termasuk SDM, aparatur dan sebagainya. Yang pertama dari 7 itu, kalau boleh saya jelaskan, yang pertama adalah Pinter Bocai. Pinter Bocai ini untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang dari PAUD, SD dan SMP, karena SMA ke atas sudah bukan kewenangan kabupaten, provinsi, betul. Betul. Jadi PAUD, SD, SMP itu mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, sehingga pendidikan usia dini dan diktasnya itu kita perkuat. Jadi Bupati sama dengan Wakil itu mengharapkan Pinter Bocai, itu program unggulan pertama. Kemudian yang kedua itu ada religius masyarakat. Nah, ini religius masyarakat ini kadang agak susah mendefinisikan uang sing religius itu kayak apa gitu. Namun kita berusaha menerjemahkan atau mengejawantahkan, yaitu tim di Baperida itu dengan seluruh perangkat daerah, apa sih religius masyarakat itu indikatornya ataupun parameternya. Ya, kita berusaha memunculkan itu, Pak Haji dan Bapak Ibu semua, dimunculkan dengan dalam rangka meningkatkan kereligiusan itu, yaitu kita memberikan ataupun Pemda pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, penghargaan bagi guru agama yang non formal. Jadi bukan yang di sekolahan, tapi yang non formal, dan masyarakat yang berprestasi di bidang keagamaan. Jadi dengan adanya penghargaan kepada beliau-beliau itu diharapkan meningkatkan motivasi untuk semakin menggiatkan masyarakat menuju yang religius. Kemudian ada memperluas kesempatan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agamanya, tentunya dengan fasilitasi sarana peribadahan yang lain. Yang ketiga, sehat penduduk. Nah, ini juga prioritas beliau, Bupati dan Pak Wakil. Sehat penduduk itu kita berusaha untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi semua warga, kemudian peningkatan kualitas gizi masyarakat. Terus yang keempat adalah sejahtera wargane. Nah, sejahtera wargane ini kita berusaha menghapuskan kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan yang paling ekstrim itu target Bupati dan Wakil itu harus dihapuskan. Jadi kita harus berupaya bagaimana caranya kemiskinan ekstrim itu hilang di Purworejo. Kemudian yang keenam adalah Rame Pasare. Ini terkait dengan UMKM. Kemudian di sini ada pariwisata juga. Kemudian ada investasi. Nah, yang ketujuh itu adalah Ayam Petani ini. Purworejo termasuk kabupaten agraris. Nah, kita akan sasar Bapak Ibu petani ini supaya ayam petani ini itu termasuk dalamnya merevitalisasi sistem pertanian, kemudian termasuk dengan optimalisasi pemakaian pupuk organik. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya terkait dengan visi misi dan juga program Kabupaten Purworejo di tahun 2026. Terima kasih untuk Pak Ganis atas kehadirannya dan informasinya. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, pamit undur diri dari Persada ID Talks untuk menyiarkan baik.
Terima kasih rekan Rizky Amelia atas laporannya dan pendengar. Berita pertama di sesi kedua berasal dari Gemarandik FM Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dengan berita, PJ Sekda Muba terima kunjungan PWI, siap dukung kegiatan Hari Pers Nasional. Reporter Elisa Enwiana, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Penjabat Sekretaris Daerah Muba Dr. Andes Safarudin MSI menerima kunjungan silaturahmi dari para pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Muba Rabu 4 Februari 2026 bertempat di ruang rapat Sekda. Ketua PWI Muba Intan Heldiana mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan kesempatan baik untuk bersilaturahmi dan menyampaikan rencana kegiatan PWI Muba untuk berangkat ke Banten dalam rangka Hari Pers Nasional. Menanggapi hal tersebut, PJ Sekda Muba Dr. Andes Safarudin MSI menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membantu dan memberikan dukungan semampunya. Menurutnya mengapresiasi peran aktif PWI Muba dalam menyebarkan informasi dan mempromosikan Musi Banyu Asin. Demikian saya Lisanana dari LPPL Gemarandik Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan melaporkan untuk berita Indonesia Live. Kembali ke studio. Terima kasih reporter Elisa Enwiana atas laporannya dan pendengar. Berita selanjutnya dari INFM Kebumen, Jawa Tengah dengan berita ada potensi perbedaan awal Ramadan 1447 Hijriah. Kemana Kebumen gelar rakor pelaksanaan Rukyatul Hilal? Reporter Imam Sukma, silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dani Damara, Kantor Kementerian Agama Kebumen menggelar rakor pelaksanaan Rukyatul Hilal Selasa 3 Februari 2026 di Aula Kemenag Kebumen. Rakor diikuti oleh perutusan TNI Polri, instansi pemerintah terkait, Majelis Ulama Indonesia, berbagai ormas Islam, dan media. Kepala Kantor Kemenag Kebumen, Anis Solihin, pada sambutan pengantarnya mengatakan, sebenarnya perbedaan awal bulan Ramadan sudah sangat sering terjadi. Karenanya Anis yakin masyarakat tidak akan gagap melihat perbedaan itu. Hanya saja menurut Anis, toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan perlu terus dikembangkan. Sementara narsum utama, seorang ahli falak, M. Ma'rufin, memaparkan secara detail dan ilmiah pergerakan sang triangle kita, yakni bulan, matahari, dan bumi. Menurut Ma'rufin, perbedaan itu karena disebabkan dua hal utama, yakni metode dan batas minimal derajat hilal. Pendengar LPPL Indonesia, sejak tahun 2007, pos observasi bulan di Dukuh Bedalen, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, selalu direkomendasi menjadi salah satu tempat Rukyatul Hilal. Dan pada tahun ini, Kemenag Kebumen bersama Badan Hisab Rukyat Daerah Kebumen akan menggelar Rukyatul Hilal pada Selasa 17 Februari 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Imsuk, LPPL Radio INFM Kebumen untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Imam Sukma atas laporannya dan pendengar. Berita dari INFM menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya, masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 6 Februari 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur An Kasianto, disilahkan. Pendengar LPPL Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Indonesia sebanyak 15,38 juta kunjungan sebanyak tahun 2025 atau naik 10,80%. Angka ini tertinggi sejak pandemi COVID-19. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Artono mengatakan jumlah pengunjung ini terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Namun, jumlah kunjungan itu belum bisa mencapai pencapaian seperti yang diinginkan sebelum pandemi. Pada tahun 2019, jumlah wisman yang masuk Indonesia mencapai 16,10 juta kunjungan. Dari sisi pengeluaran, para turis tercatat membelanjakan rata-rata 1,1267 US dollar per kunjungan. Jika dilihat dari kebangsaannya pada tahun 2025, sebagian besar wisman berasal dari negara ASEAN
yang mencapai 6.356.941 kunjungan. Namun pengeluaran terbesar berasal dari wisman asal kawasan Eropa karena tinggal lebih lama di dalam negeri. Berdasarkan asal negaranya yang paling banyak masuk ke Indonesia adalah warga Malaysia, Australia, Singapura, China, dan Timor Leste. Laporan khusus redaksi An Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih kepada redaktur An Kasyanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Dan pendengar, berita selanjutnya datang dari Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah dengan berita 22 SD negeri di Blora diregrup tahun ajaran baru, aset sekolah dibahas dengan BPKAD. Reporter Susan Andika, silakan dengan laporan Anda. Pendengar, regrouping sekolah dasar negeri di Kabupaten Blora ditarget selesai pada awal tahun ajaran baru. Aset 22 SD di Blora bakal didiskusikan dengan BPKAD Jawa Tengah. Sekretaris Dinas Pendidikan Blora, Nuril Huda, mengatakan target pelaksanaan regrouping 22 SD itu di tahun ajaran baru mendatang. Alasan diregrup salah satunya karena jumlah peserta didiknya sedikit, sehingga dilebur dengan sekolah yang lain agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan aset-aset sekolah yang masih bagus bagi yang terdampak regrouping akan dioptimalkan. Nuril mencontohkan SD Negeri 2 Kalangan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora bakal diregrup dengan SD Negeri 1 Kalangan. Hal itu lantaran lokasi keduanya berdekatan, hanya dipisahkan jalan raya. Untuk aset gedung sekolah, nanti akan tetap difungsikan meskipun diregrup. Walaupun diregrup, tapi dua-duanya gedung akan difungsikan karena jaraknya dekat, kondisi sekolahnya bagus, jadi dua-duanya difungsikan. Meskipun begitu, pihaknya juga akan memikirkan aset sekolah lain yang akan terdampak regrouping. Menurutnya, yang terpenting peserta didik yang sekolahnya diregrup bisa terdistribusi ke sekolah yang lain. Demikian Suanadika dari LPPL Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Susan Andika atas laporannya, dan pendengar LPPL Indonesia, berita dari Gagak Rimang sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Jumat 6 Februari 2026. Saya, Dani, beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju.